Perkawinan anak adalah masalah serius yang dihadapi Indonesia, terutama di Lampung. Dalam 6 tahun terakhir, data dari Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menunjukkan 3.225 anak mengajukan dispensasi kawin. Angka pengajuan ini mengalami lonjakan, dengan puncaknya pada tahun 2020, yaitu 798 kasus. Kenaikan signifikan juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, mencerminkan tren yang mengkhawatirkan. Penyebab meningkatnya perkawinan anak. Menurut pengalaman Damar di lapangan, ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perkawinan anak, terutama selama pandemi COVID-19. Yang pertama, faktor ekonomi. Banyak orang tua mengalami kesulitan finansial untuk membiayai pendidikan anak. Dalam pandangan mereka, menikahkan anak perempuan dapat mengurangi beban ekonomi. Karena mereka beranggapan bahwa suami akan mengambil tanggung jawab tersebut. Yang kedua, mencegah zina. Di masa pembelajaran jarak jauh, anak-anak memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi. Orang tua khawatir tentang pergaulan bebas yang dapat merusak reputasi keluarga, sehingga menikah dianggap sebagai solusi untuk menjaga moral. Yang ketiga, pengaruh media sosial. Akses mudah ke informasi melalui media sosial mempengaruhi pola pikir remaja. Banyak informasi yang tidak akurat dapat mengubah pandangan mereka tentang kehidupan dan tujuan masa depan. Yang keempat, norma budaya dan agama. Di beberapa daerah, menikah pada usia muda dianggap tradisi yang masih berlaku. Ada anggapan bahwa usia ideal untuk menikah adalah saat sudah mencapai akil baligh. Statistik perkawinan anak di Indonesia. Berdasarkan data, prevalensi perkawinan anak di Indonesia menunjukkan penurunan dari 9,23% menjadi 6,92% di tahun 2023. Meskipun ini adalah kemajuan, angka tersebut masih jauh dari memuaskan. Provinsi dengan angka tertinggi adalah Nusa Tenggara Barat, mencapai 17,32%. Dampak perkawinan anak. Perkawinan anak memiliki konsekuensi serius, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Dampaknya meliputi kesehatan reproduksi. Perempuan yang menikah di usia muda berisiko tinggi menghadapi masalah kesehatan, termasuk komplikasi saat melahirkan. Pendidikan terputus. Banyak anak yang menikah harus meninggalkan sekolah, yang membatasi kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kemiskinan dan kekerasan. Perkawinan anak seringkali berujung pada siklus kemiskinan dan meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga. Regulasi dan upaya pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun. Selain itu, telah disusun Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Starnes PPA) yang bertujuan untuk membangun kapasitas anak, memberdayakan anak agar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengambil keputusan. Yang kedua, menciptakan lingkungan mendukung. Mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang melindungi anak dari perkawinan anak. Yang ketiga, meningkatkan akses layanan. Memastikan anak-anak mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan yang baik. Yang keempat, memperkuat regulasi. Mendorong penegakan hukum dan regulasi terkait perkawinan anak. Yang kelima, meningkatkan kerjasama. Menggalang dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat untuk mencegah perkawinan anak. Perkawinan anak adalah pelanggaran hak anak yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, melalui regulasi yang ketat dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Kita dapat membantu menciptakan masa depan yang lebih baik dan aman bagi anak-anak di Indonesia. Mari kita bersama-sama berjuang untuk menghentikan praktik perkawinan anak dan memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Wujudkan strategi daerah pencegahan perkawinan anak di Lampung.